Mari saudara, kita mau sama-sama sembah Tuhan dari tempat ini. Dari hati kami yang terdalam, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengakui keberadaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersama dengan keluarga kami. Bahkan kami yang menonton sendiri di rumah. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerahmu, berlimpahlah. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerahmu, berlimpahlah. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar
Setiap hari kulihat wajah-Mu, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat tangan-Mu, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari engkau yang bersama dengan keluargamu, mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar anugerah-Mu berlimpahlah. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat tangan-Mu, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Scared, I'm a bit nervous, but I think we'll be fine. Fyodor Dostoyevsky, seorang penulis, novelis, bahkan filsuf Rusia, pernah mengatakan bahwa to live without hope is to cease to live. Yang artinya, hidup tanpa pengharapan sama saja berhenti untuk hidup. Nah teman-teman, pernyataan ini tentu nggak literally ya, waktu orang nggak punya pengharapan dia langsung mati gitu. Enggak teman-teman. Tapi yang dimaksud adalah ketika seseorang kehilangan pengharapan, maka sebenarnya orang tersebut sama seperti seorang zombie atau mayat berjalan. Dia hidup tapi udah nggak punya semangat lagi, udah nggak punya harapan lagi, dan udah nggak tahu hidupnya untuk apa. Dia hanya menjalani hidupnya hanya untuk menunggu kapan dia akan mati secara fisik. Benjamin Franklin juga pernah mengatakan hal yang senada. Benjamin Franklin mengatakan bahwa most people die at 25 and aren't buried until 75. Banyak orang meninggal di usia 25 dan menunggu untuk dikuburkan pada usia 75 tahun.
Nah teman-teman, pernyataan ini tentu nggak secara literal lagi ya, bukan berarti, wah Kak berarti nanti kalau aku umur 25 aku mati dong. Enggak teman-teman, tapi ini adalah suatu pernyataan ironis dari seorang pendiri negara Amerika Serikat atau Founding Fathers of America, yaitu Benjamin Franklin, bahwa ternyata banyak anak-anak muda yang sebenarnya dari muda sudah kehilangan pengharapan, sudah kehilangan tujuan, tapi masih menjalani hidupnya, masih menjalani rutinitasnya sampai dia menunggu kapan dia akan meninggal dunia. Well, teman-teman, pernyataan dari dua tokoh di atas tadi sebenarnya ada benernya juga ya. Kalau kita pikir-pikir, kita masih ada sampai hari ini, kita masih hidup, kita masih sekolah, kita masih pelayanan. Sampai hari ini tentu karena kita punya pengharapan dalam hidup kita yang masih kita pegang, yang masih kita harapkan, kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi pertanyaan teman-teman, apa sih yang menjadi pengharapan terbesar dalam hidup kita? Bagaimana kalau pengharapan itu diambil? Apakah kita masih mau bertahan? Atau misalnya kalau pengharapan itu nggak ada, apakah kita masih mau melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita masih mau menjalani hidup kalau apa yang kita anggap sebagai pengharapan itu diambil atau hilang dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu hari ini teman-teman, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama kembali memikirkan ulang apa sih yang sebenarnya menjadi pengharapan terbesar dalam hidup kita. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama sekalipun secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, bahkan menembus jaringan internet, sehingga siapapun yang sedang mendengarkan tayangan ini hidupnya bisa diberkati Tuhan, hidupnya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara, teman-teman yang mendengar, biar kami sama-sama kembali belajar melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa pengharapan terbesar dalam hidup kita? Kalau kita lahir dari kecil sudah Kristen, bahkan rajin ikut sekolah minggu, bahkan pelayanan, nah teman-teman, kita tentu pasti akan otomatis menjawab bahwa Yesus, ya, kita akan bilang bahwa Yesus adalah pengharapan terbesar Kak dalam hidup saya gitu. Atau bahkan kita nulis slogan-slogan Jesus is my hope di sosial media kita, di bio Instagram kita, bio TikTok kita, atau di personal quotes kita tulis Jesus is my hope and I don't need to fear. Biasanya gitu teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar Kristus telah menjadi pengharapan terbesar dalam hidup kita? Bagaimana kita mengetahui bahwa Kristus telah menjadi pengharapan terbesar dalam hidup kita? Ironisnya teman-teman, kita seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya Kristus tidak menjadi pengharapan terbesar dalam hidup kita, melainkan hanya menjadi slogan pengharapan terbesar dalam kehidupan kita. Kita sering bilang Jesus is my hope, tapi perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari nggak mencerminkan orang yang berpengharapan besar dalam Kristus. Nah teman-teman, kenapa Kak Joshua bisa bilang kayak gitu? Karena setelah Kak Joshua perenungkan, Kak Joshua pikirkan ulang bahwa ternyata pengharapan terbesar dalam hidup seseorang tuh bisa kelihatan dari cara dia berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Sebagai contoh, kalau ada orang yang menganggap harta adalah pengharapan terbesar dalam hidupnya, maka apapun yang dia lakukan seluruh hidupnya, dari mulai berpikir, berkata-kata, bertindak, mostly pasti akan membahas tentang harta. Apalagi sekarang lagi ngetren ya, NFT gitu kan, saham segala macam. Kak Joshua perhatikan gitu, orang-orang sering ngebahas gitu. Bukannya nggak baik tentunya, itu penting, financial education itu penting. Tapi artinya gini teman-teman, jangan sampai hidup kita tuh cuma berporos hanya pada harta gitu. Atau dalam konteks teman-teman sekarang yang masih sekolah, berapa banyak teman-teman punya teman yang ranking 1, yang pinter dan selalu ngejar prestasi. Nah teman-teman perhatikan, mereka pasti menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagian besar hidupnya hanya untuk belajar. Bahkan mungkin sampai nggak punya teman. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terbesarnya pada hal-hal yang sangat mudah hilang, seperti harta, prestasi, bahkan keluarga, maka hidupnya tentu nggak akan kuat menghadapi tantangan, karena hal-hal seperti ini bisa sangat mudah hilang. Bahkan keluarga teman-teman. Dulu Kak Joshua pikir bahwa wah, kalau keluarga apa pasti akan selalu ada ya dalam hidup kita apapun yang terjadi. Tapi nyatanya tidak teman-teman. Dan itu baru Kak Joshua sadari ketika almarhum papi Kak Joshua meninggal dunia. Ketika papi Kak Joshua meninggal dunia, rasanya dunia Kak Joshua tuh hancur berantakan semuanya. Karena tanpa disadari, ternyata Kak Joshua sudah menaruh pengharapan hidup Kak Joshua di dalam sosok papi Kak Joshua. Sebagai contoh seperti itu teman-teman.
Dan begitu pun juga dengan orang tua kita semua, teman-teman. Someday orang tua kita, entahkah mereka mengalami masalah keuangan atau mereka akan pergi meninggalkan kita di dunia, mereka juga nggak bisa kita andalkan dan tidak bisa kita jadikan pengharapan terbesar dalam hidup kita. Apalagi harta, prestasi, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan teman-teman, dengan kata lain, jadi sebenarnya itu semua orang berpengharapan. Mereka punya pengharapan. Tapi pertanyaannya, pengharapan seperti apa yang mereka pegang? Banyak orang menaruh pengharapannya atau mencari sumber pengharapannya itu dari dalam dirinya sendiri. Mereka cari apa yang di dalam diri mereka kurang, apa yang di dalam diri mereka tidak ada, teman-teman. Dan mereka berharap bahwa ketika mereka mendapatkan hal tersebut, maka hidup mereka jadi lebih berarti, hidup mereka lebih bermakna, dan hidup mereka lebih bernilai. Kurang lebih itu yang menjadi pengharapan, sumber pengharapan mereka. Ironis sekali, teman-teman. Jadi manusia seringkali menaruh pengharapannya pada hal-hal yang tidak mereka miliki atau sudah mereka miliki, tapi tentunya sangat mudah hilang dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman, kalau gitu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa pengharapan terbesar dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu bahwa kita menaruh pengharapan terbesar dalam hidup kita di dalam Tuhan? Nah, dalam katekismus New City atau New City Catechism, pertanyaan pertama yang diajukan adalah apa pengharapan terbesar atau satu-satunya dalam kehidupan dan kematian kita. Menarik sekali, teman-teman, bahwa katekismus itu adalah rangkaian pertanyaan dari gereja mula-mula gitu, teman-teman. Karena orang Kristen kan dulu mereka hidupnya nomaden ya, teman-teman, dan mereka meneruskan pengajaran para rasul itu secara lisan, sehingga banyak pengajaran-pengajaran simpang siur. Itu sebabnya mereka berkumpul, mereka bikin katekismus, yaitu dasar-dasar iman Kristen, dan sebagian besar katekismus juga memulai dengan pertanyaan yang sama, yaitu apa pengharapan satu-satunya dalam kehidupan dan kematian. Jadi teman-teman bayangkan, untuk mengenal Allah yang begitu luar biasa, siapakah Allah, bagaimana kita berrelasi dengan Allah, ternyata pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah siapa dulu pengharapan terbesar dalam hidup kita. Sebegitu besarnya peran pengharapan sehingga mendasari kita untuk mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan ini dijawab dengan satu kalimat singkat, yaitu bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan dan kematian adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi menarik sekali, teman-teman, bahwa pengharapan terbesar kita sebagai orang percaya bukan bersumber dari kebutuhan aktualisasi diri yang harus dipenuhi, melainkan bersumber dari penyangkalan diri. Bukan bersumber dari aktualisasi diri, tapi bersumber dari penyangkalan diri. Oleh karena kita menyadari bahwa hidup kita telah dibeli dan dibayar lunas, ditebus oleh darah Kristus. Jadi teman-teman, ini adalah suatu pandangan yang sangat berbeda dari dunia. Kalau dunia mengajarkan kamu harus cari pengharapan dalam dirimu, apa yang belum kamu punya, apa yang belum kamu miliki yang bisa membuat kamu berarti, kamu kejar itu sampai kamu dapat. Sebaliknya, dalam iman kekristenan kita justru belajar bahwa pengharapan terbesar kita bukan untuk mencari hal-hal yang bisa membuat diri kita semakin lebih baik, untuk aktualisasi diri, supaya kita terkenal, supaya kita punya banyak harta dan sebagainya. Bukan, tapi justru dari penyangkalan diri. Karena kita menyadari bahwa diri kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi ada paradoks yang begitu indah di sini, teman-teman. Ketika kita kehilangan diri kita, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam Tuhan, kita sebenarnya nggak kehilangan sesuatu, tapi justru kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Sehingga seluruh pencarian jati diri kita, seluruh pergumulan kita di dalam hidup ini, seluruh pertanyaan kita tentang hidup ini, semuanya dapat kita temukan di dalam Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya pengharapan terbesar di dalam hidup kita. Roma 14 ayat 7-8 mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa pengharapan terbesar dalam hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita nggak perlu lagi musingin diri kita lagi, teman-teman. Sebaiknya kita pusingin apa keinginan Tuhan. John Calvin dengan begitu indah menjabarkan pemahaman ini dalam sebuah rangkaian bait. I don't know ini puisi atau sekedar tulisan John Calvin. Dia bilang gini, teman-teman, kita bukanlah milik kita sendiri, maka
Jangan biarkan pikiran atau kehendak kita sendiri menentukan segala rencana dan tindakan kita. Kita bukanlah milik kita sendiri, jadi jangan biarkan kita menetapkan tujuan untuk mencari apa yang tepat untuk kita. Kita bukanlah milik kita sendiri. Karena itu sedapat-dapatnya mari kita lupakan diri kita sendiri dan segala yang kita miliki. Sebaliknya, kita adalah milik Allah. Mari kita biarkan hikmat dan kehendaknya menguasai seluruh kehidupan kita, seluruh tindakan kita. Kita adalah milik Allah. Biarlah seluruh aspek hidup kita mengarah kepadanya sebagai satu-satunya tujuan yang benar. Sederhananya, ketika kita menyadari bahwa pengharapan terbesar kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita dari dosa, maka sudah seharusnya dan sewajarnya seluruh hidup kita berorientasi dan hanya berpusat di dalamnya. Jadi teman-teman, beberapa takeaways yang bisa Kak Joshua berikan buat kita pada pagi hari ini, hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, karena Kristus menjadi pengharapan kita, maka tujuan, rencana, resolusi, atau apapun cita-cita dan angan-angan kita sudah seharusnya berpusat kepada Kristus. Artinya teman-teman, apapun yang kita lakukan biarlah itu hanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Mau kita makan, mau kita minum, mau kita belajar, mau kita berprestasi di sekolah, biarlah itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kalau teman-teman suka hobi main game, teman-teman bilang, "Kak, aku pengen jadi pro player." Nggak apa-apa jadi pro player, tapi lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, bukan alasannya, wah kata Kak Joshua bisa tuh main game buat jadi pro player untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi malah menggunakan waktu itu untuk lari dari kenyataan. Jadi main game biar nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, dan lain sebagainya. Itu salah ya teman-teman. Itu justru melukai hati Tuhan, bukan memuliakan nama Tuhan. Kalau teman-teman punya hobi apapun itu, asalkan hobi itu tidak mengganggu stabilitas hidup teman-teman, dan teman-teman tahu ini bisa memuliakan nama Tuhan, misalnya suka gambar, suka masak, lakukan itu dengan segenap hatimu, dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kamu lakukan suatu saat nanti akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sederhananya, bukan kita yang melibatkan Tuhan dalam rencana, tujuan, cita-cita, angan, harapan, resolusi kita di tahun 2022. Bukan kita yang melibatkan Tuhan. Tapi sebaliknya teman-teman, justru kitalah yang harus melibatkan hidup kita pada agenda dan misi Tuhan. Itulah cara satu-satunya supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Yang kedua teman-teman, karena Kristus menjadi pengharapan kita, maka tidak ada lagi ruang bagi kekhawatiran untuk bertahta dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa dari antara kita sedang anxiety ya, lagi khawatir, lagi overthinking gitu. Masa depannya mau kemana, apa yang mau dilakukan, yang lagi baru lulus SMA bingung mau kuliah ambil jurusan apa, yang baru lulus SMP bingung mau ambil jurusan apa di SMA. Nah teman-teman, khawatir itu oke, khawatir itu manusiawi, tapi dikuasai kekhawatiran itu yang nggak boleh teman-teman. Bedanya apa sih kalau kita khawatir? Kalau kita khawatir artinya kita sadar nih, ada masalah di depan, ada sesuatu yang sedang kita gumulkan untuk masa depan. Oke, kita khawatir. Tapi ketika kita khawatir, kita sadar kita harus mencari solusinya. Nah, orang yang dikuasai kekhawatiran, dia nggak bisa melihat potensi-potensi jalan keluar dari masalahnya. Dia fokus hanya kepada masalahnya. Jadi bedanya di situ teman-teman. Orang yang khawatir tahu dia punya masalah dan dia cari jalan keluarnya. Tapi orang yang dikuasai kekhawatiran, dia hanya berfokus pada masalahnya dan nggak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, yang terakhir teman-teman, satu poin sederhana. Karena Kristus menjadi pengharapan kita, maka kita tidak lagi akan mengutamakan kepentingan diri sendiri dulu, tetapi akan lebih mementingkan hal-hal yang menyenangkan Allah dan mengasihi sesama. So teman-teman, satu pesan terakhir Kak Joshua buat kita pada pagi hari ini, kalau Kristus menjadi pengharapan terbesar kita, maka orientasi hidup kita nggak lagi berfokus pada diri kita sendiri. Kita nggak lagi fokus cari apa yang paling menyenangkan dan paling menguntungkan untuk diri kita. Sebaliknya kita fokus apa yang menyenangkan hati Tuhan dan bisa memberkati sesama di sekitar kita. So, good luck untuk menghadapi tahun 2022. Selalu ingat bahwa Kristuslah pengharapan kita satu-satunya di dalam kehidupan dan kematian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan terbesar dalam kehidupan kami. Biar firman ini terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mengalami kekhawatiran, ketakutan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan terbesar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami nggak perlu takut menghadapi masa depan, kami nggak perlu takut menghadapi tahun 2022, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami, Engkau pengharapan terbesar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adikku yang ada di manapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang bergumul dengan masa depannya, Tuhan. Engkau yang buka jalan, Engkau yang tuntun mereka, Engkau yang pimpin mereka menuju rencana-Mu. Engkau yang berkati masa depan mereka, orang tuanya Engkau berkati, studinya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan, puji, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, Happy New Year. God bless you.